Semakin besar peluang, pada kunjungan terakhir saya ke Eropa, saya mendapat pencerahan tentang cara memandang bisnis. Sekali lagi, kok nggak pintar-pintar ya saya ini. Dalam hal bisnis belajar melulu, salah satu bisnis yang baru mulai jalan mengharuskan saya ke Spanyol. Sebagai salah satu pemain terbaik di Eropa, perusahaan mitra saya ini mengundang saya untuk menandatangani perjanjian langsung di Madrid. Markas perusahaan tersebut, yang mau saya ceritakan di sini bukan usaha saya, tapi pengalaman saya bersama mitra saya di saat makan siang. Kami berenam dan semua dari negara berbeda, saya berdua dari Asia, yang 4 lagi dari Irlandia, Portugal, Spanyol, dan Jerman. Mereka bilang, kami beruntung di Asia karena mereka di Eropa sudah kecil sekali peluang untuk menemukan pain point yang dapat diubah menjadi peluang bisnis. Sahabat pasti tahu kan, tentang pain point atau titik derita. Saya selalu mengulang di tulisan-tulisan saya yang lain, bahwa kemampuan melihat titik derita pada sebuah masalah dan menemukan solusinya itu merupakan kesempatan bisnis. Misalnya, macet di Jakarta dan masalah distribusi barang melahirkan GoFood dan GoShop dari Gojek. Itu berkat kejelian Nadiem Makarim melihat pain point, semakin besar masalah yang diselesaikan, semakin besar pula potensi keuntungan yang bisa didapatkan. Contoh lainnya yaitu terobosan Apple yang menggabungkan iPhone dengan semua aplikasi. Menjadi solusi memindahkan semua tools ke genggaman tangan. Apple pun naik 100 miliar dolar market capitalization-nya. Itu sama dengan 50 kali APBN Indonesia yang bernilai 200 triliun rupiah. Bandingkan BUMN Indonesia tetap hanya 1/100-nya Apple. Ya sudahlah, itulah efek kebijakan pemerintah. Jadi, sudah paham tentang pain point kan? Nah, mereka bilang di Eropa, mau buat apa lagi? Semua sudah ada, dari yang besar seperti IKEA sampai yang kecil sekadar buat jeans dilukis. Semua orang sudah do something, jadi sudah tidak ada titik derita yang bisa diselesaikan. Orang-orang terus mencari, berpindah dari satu negara Eropa ke negara Eropa lainnya. Generasi muda mereka sekarang paling-paling bekerja jadi pegawai saja karena semuanya sudah terpenuhi. Semuanya sudah jadi rutinitas. Mereka pun bilang bahwa ketika mereka membayangkan Asia, salah satunya Indonesia, itu seperti membayangkan surga. Di mana-mana masih banyak pain point yang masih harus diselesaikan, terlebih lagi dalam masa pertumbuhan ekonomi sekarang ini, masih banyak SDM yang muda atau usia produktif, dan SDA kita pun kaya. Tentu saja mendengar itu saya tertawa, dalam hati saya, mana ada yang mikirin pain point Indonesia. Yang ada cuma mikirin politik, demo, gak ada yang mau kerja dan menciptakan solusi. Mending kalian aja deh, masuk Indonesia. Sini, jajah lagi aja, jangan-jangan lebih enak dijajah Eropa? Sengatnya pada minta dikawinin deh, sama bule Eropa, kawin campur biar anaknya pada cakep-cakep, asli saya sinis sekali, tapi kok bisa ya, mereka lihat apa yang kita nggak lihat. Kita balik lagi ke soal pain point, pertama-tama kalau saya menganalisis peluang dari situ biasanya indera saya melihat dari bidangnya dulu, usahakan bidangnya yang memiliki kebutuhan pasar. Misalnya begini sebagai ilustrasi, jalan depan rumah kita mendadak dari jalan 2 arah lalu diubah oleh Pemda menjadi jalan 1 arah, maka akan tercipta persoalan baru, yaitu jalan jadi harus berputar. Lalu kita berpikir, bagaimana supaya ada solusi agar jalan tidak memutar dan tidak membuang waktu? Itu pain point baru, titik derita baru, solusinya pindah atau jual rumah? Itu tindakan reaktif. Seharusnya pindah atau jual rumah adalah ketika jalanan macet dan meningkat kepadatannya, itu saat yang lebih tepat, bukan ketika jalan diubah jadi 1 arah, harganya pasti jauh lebih murah, atau tidak akan cepat lakunya, itu baru pain point kecil, hanya kita yang bermasalah, tindakannya pun terlambat. Sementara yang dimaksud dengan pain point besar yaitu ketika semua orang merasakan deritanya. Contoh sederhananya begini, saat ini ada 80 juta motor di Indonesia, dan ini merupakan jumlah sepeda motor terbanyak di dunia dalam sebuah negara. Untuk itu setiap 2 bulan sekali para pemilik motor pasti melakukan servis. Dari servis kecil seperti ganti oli hingga servis besar yang ganti suku cadang. Secara statistik, ternyata para pemilik motor rata-rata menunggu di servis motornya selama 1 hingga 3 jam. Ini pain point pemilik motor. Nah, bagi kita ini berarti peluang untuk silakan sahabat isi sendiri apa yang Anda dapatkan, anggap saja hikmah yang turun dari langit. Saya mau makan bubur kacang ijo dulu, ya.